Halo guys, welcome to my channel Sahabat Topers 28. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film bergenre horor yang berjudul Don't Click, di mana di film ini diperankan oleh Pak Buyong, sosok wanita yang sangat saya sukai. Bahkan wanita inilah alasan saya kenapa sampai sekarang saya masih jomblo. Oke, tanpa banyak bacot, padahal saya sudah ngebacot. Mari masuk alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sosok wanita yang bernama Jungmi, dan Jungmi adalah adik dari pemeran utama film ini yang bernama Sihi, yaitu Pak Buyong. Sihi memutuskan berhenti kuliah dan lebih memilih bekerja untuk membantu keuangan keluarga, yang mana mereka ini tidak memiliki sosok seorang ibu yang sudah meninggal, dan mereka hanya mempunyai sosok ayah yang bekerja di luar negeri. Saat Jungmi dan teman-temannya lagi membicarakan sebuah video terlarang yang tidak bisa lagi ditemukan di internet, mereka penasaran dengan video terlarang yang mana video itu diamankan di pusat keamanan cyber. Dan kebetulan sekali kakaknya Jungmi yang bernama Sihi mempunyai pacar yang bernama Jung Hyuk, atau kita panggil saja JH, yang sedang magang di pusat keamanan cyber. Kemudian Jungmi dan kedua temannya sepakat meminta bantuan kepada JH untuk mendapatkan video terlarang tersebut. Jungmi pun mengajak bertemu JH, dan saat mereka sudah bertemu, Jungmi pun langsung mengutarakan niat hatinya bertemu JH, yaitu meminta JH untuk menyalin video-video terlarang yang diamankan di pusat keamanan tempat JH magang. Walaupun awalnya JH keberatan dengan permintaan adik pacarnya itu, tapi dengan imbalan Jungmi akan membantu membujuk kakaknya agar berbaikan dengan JH, karena Jungmi tahu saat ini hubungan JH dan kakaknya itu sedang tidak baik. Dan akhirnya JH pun menyetujui kesepakatan mereka berdua itu. Pada saat JH sedang menyalin file-file video terlarang tersebut, video itu tidak bisa tersalin. Dalam keadaan kebingungannya karena tidak bisa menyalin file-file video itu, JH pun tiba-tiba dikejutkan oleh seniornya yang menyuruh JH agar segera pulang. Selesai JH bicara dengan seniornya, dia terkejut ada satu file yang sudah tersalin ke flashdisknya. Scene berpindah di malam hari di tempat Sihi yang lagi asik mandi dengan adiknya Jungmi. Karena perjanjian Jungmi dengan JH dalam mendapatkan video terlarang tersebut, maka Jungmi pun mencoba membujuk kakaknya agar berbaikan dengan JH. Di keesokan harinya, Jungmi pun bertemu dengan JH, dan JH pun memberikan sebuah flashdisk yang sudah berisi video-video terlarang tersebut. Jungmi pun segera menancapkan flashdisknya dan membuka sebuah file video. Jungmi pun merasa terkesan dengan video itu. Kemudian Jungmi memberikan video itu kepada temannya dengan nickname Gadis Manis dengan bayaran tinggi. Dan Jungmi pun memperlihatkan video itu kepada kakaknya Sihi. Saat video itu diputar di komputer kakaknya, Jungmi pun bingung karena isi video tersebut sudah berubah. Video itu berisi pria tua mesum yang lagi melakukan aksi mesumnya kepada wanita yang sedang mabuk. Jungmi pun kembali ke kamarnya dan memasang flashdisknya tersebut di komputernya. Tetapi anehnya isi video tersebut berbeda lagi. Seiring memutar video yang menampilkan sebuah lemari terbuka, lemari baju Jungmi pun juga ikut terbuka. Jungmi yang menyadari lemari bajunya terbuka, dia pun memeriksa lemari itu. Dirasa tidak apa-apa, Jungmi pun menutup pintu lemarinya itu, dan tiba-tiba tanpa disadari, sebelum pintu lemari itu ditutup, terlihat di cermin pintu lemarinya sosok perempuan yang bersimbah darah sedang berdiri di depan pintu kamarnya.
Merasa tidak nyaman, Jungmi pun mencoba menutup komputernya. Dan secara bersamaan kakaknya datang dengan muka kesal dan mengambil flashdisknya itu dan menyuruh Jungmi agar Jungmi fokus belajar. Karena kesal, Jungmi pun melepaskan pakaiannya dan hanya menyisakan pakaian dalam dan bergoyang erotis. Karena saking asiknya, tanpa disadari kamera komputernya merekam dirinya yang lagi bergoyang dan langsung ditayangkan secara live. Scene berpindah ke tempat temannya yang menerima video terlarang dari Jungmi. Di saat dia menonton video terlarang itu, dia merasakan perasaan yang tidak nyaman. Dan di saat dia mau pulang, dia merasa ketakutan karena merasa ada yang mengikutinya. Dengan perasaan takut dan cepat-cepat mau menuju mobilnya, tiba-tiba dan sudah bisa dipastikan perempuan itu pun tewas. Di keesokan harinya, Jungmi sesampainya di sekolah, dia bingung dengan tatapan-tatapan dari teman-temannya. Dan ternyata video goyang erotisnya tadi malam sudah viral satu sekolahan. Semenjak kejadian itu, Jungmi pun selalu merasakan kejadian aneh dan berhalusinasi sosok yang menyeramkan. Sepulang dari sekolahnya, Jungmi dimarahi kakaknya Sihi karena video goyang erotisnya itu sudah viral di media sosial. Dan Jungmi menyadari bahwa kejadian-kejadian sialnya ini berawal dari video terlarang yang dia simpan. Jungmi pun masuk ke kamar kakaknya dan mencari flashdisk yang berisi video terlarang tersebut. Setelah mendapatkan flashdisknya, Jungmi pun memutar video yang ada di dalam flashdisknya tersebut di komputernya. Dan isi video itu menampilkan bagaimana teman online-nya yang terbunuh setelah menonton video terlarang tersebut. Semenjak kejadian itu, kelakuan Jungmi berubah menjadi aneh dan paranoid, dan sehingga membuat Sihi kakaknya menjadi cemas. Kemudian Sihi pun menghubungi JH dan meminta bantuan untuk memasang CCTV di rumahnya agar bisa memantau keadaan adiknya itu. Dan JH juga memasang CCTV di boneka Jungmi. Dirasa semuanya sudah siap, mereka pun mencoba CCTV-nya dan tiba-tiba semua lampu mati. Kemudian Sihi mengatakan lampu sering mati dikarenakan kabel yang putus, dan kejadian ini sering terjadi. Dan setelah diperbaiki, lampu pun menyala kembali dan kamera CCTV siap digunakan, dan JH pun pulang. Pada saat Sihi mengawasi adiknya lewat CCTV, Sihi ketiduran. Terlihat Jungmi sedang berjalan dan membawa pisau dan sebuah boneka yang sudah terpasang CCTV tadi. Jungmi berjalan menuju Sihi dan sesampainya di sana, tiba-tiba dan ternyata itu semua hanyalah mimpi Sihi saja. Sihi melihat CCTV-nya rusak dan tidak merekam apapun. Kemudian JH pun mengecek CCTV-nya, namun tidak ada masalah dengan CCTV tersebut. Kemudian JH pun memberanikan diri bertanya kepada seniornya di tempat magangnya tentang video terlarang tersebut, dan seniornya pun menceritakannya. Dan inilah ceritanya. Dahulu ada sebuah video yang menampilkan seorang laki-laki yang melihat seorang gadis yang sedang mabuk, dan laki-laki itu melakukan pelecehan kepada gadis mabuk tersebut. Dan video itu viral dan lelaki itu dianggap telah melakukan pelecehan seksual. Tak tahan dengan hujatan para netizen, lelaki itu pun bunuh diri termasuk anak dan istrinya. Dan video bunuh dirinya itu pun diperlihatkan internet namun telah diblokir. Anaknya yang tidak terima dengan semua perkataan tentang ayahnya membuat sebuah video kutukan siapa saja yang melihat video itu akan dia bunuh.
Sihi ternyata sadar bahwa adiknya juga ikut berkomentar dalam pembulian video pelecehan tersebut. Berkat kamera dan GPS yang sudah terpasang di boneka yang dibawa Jungmi, Sihi berhasil melacak keberadaan adiknya dan menyusul Jungmi ke sana. Setelah kembali menghubungi JH dan meminta agar dia juga ikut datang ke lokasi tersebut. Beruntung mereka menemukan Jungmi dalam keadaan baik-baik saja. Tempat ditemukannya Jungmi adalah tempat lokasi di mana itu adalah lokasi rumah yang terbengkalai tempat gadis itu bunuh diri dulu. Di rumah itu Jungmi dan dibantu oleh Sihi dan JH mencari keberadaan boneka kutukan yang ia lihat di video itu. Tak berselang lama, akhirnya mereka menemukan boneka itu dan membakarnya bersama dengan flashdisk yang berisikan video terlarang tersebut. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah dan keadaan Jungmi pun kini terlihat baik karena merasa kutukannya telah hilang. Tapi Sihi mendapatkan sebuah video dari pengirim yang tidak dikenal dan menyadari bahwa kutukan video dari gadis itu masih belum selesai. Dalam keadaan tersebut, tiba-tiba mereka mendengar teriakan Jungmi yang histeris karena melihat layar monitornya yang menampilkan seseorang yang mencoba masuk ke dalam rumah mereka. Sihi dan JH pun mencoba menenangkan Jungmi yang sangat ketakutan itu. Dalam ketakutannya itu, Jungmi menyebutkan bahwa gadis yang bunuh diri itu selalu merekam targetnya saat dia bunuh. Mendengar pernyataan itu, JH pun ingin mematikan saklar listrik utama dengan tujuan agar semua elektronik dan kamera tidak berfungsi. Namun saat JH berhasil mematikan saklar listrik utama, tiba-tiba dan JH pun tewas. Kembali ke Sihi dan Jungmi yang ingin lari keluar rumah dibuat terpisah karena Jungmi ditarik kembali lagi ke dalam oleh arwah sang gadis itu. Si Sihi yang ingin menolong adiknya tidak bisa karena pintu terkunci dan harus rela melihat detik-detik kematian adiknya yang tercekik kabel listrik. Dengan perasaan marah karena adiknya yang mati, si Sihi pun memberanikan diri dan mencari keberadaan arwah gadis itu. Si Sihi berhasil menemukan sang arwah yang berada di lantai atas rumah mereka. Setelah berhasil menemui sang arwah, Sihi dengan perasaan marah pun mengatakan kepada sang arwah bahwa kelakuannya itu tidak lebih baik dari orang-orang yang dulu membulinya hingga bunuh diri. Dengan perkataan tersebut membuat si arwah gadis itu marah dan menyerang Sihi. Sihi pun terjatuh dari atas rumahnya. Di keesokan harinya para medis datang dan berhasil menyelamatkan Sihi dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan sampai di sini film pun berakhir. Jika kalian suka channel ini, silahkan padamkan si merah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.